Channel. Kembali lagi dengan saya Cakri. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang pendakian di salah satu gunung yang ada di Kabupaten Malang. Kisah ini akan dibawakan langsung oleh narasumber kita, bercerita tentang pendakian di gunung yang ada di Kabupaten Malang. Gunung ini identik dengan kisah pesugihan. Bagaimana cerita misteri yang dialami oleh narasumber kita simak bersama di Migunani Channel. Baiklah, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa berasal dari Kabupaten Malang. Beliau akan menceritakan pengalaman misteri tentang pendakian di Gunung Kawi. Saya ditemani dengan host kita Migunani Channel, ada Sam Bima. Sam Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan narasumber kita, Sam Nasrul. Nama lengkapnya siapa? Nama saya Elia Nasrul Firdaus. Kalau sama orang-orang dipanggil Sam Nasrul gitu. Oke. Sam Nasrul. Sehari-hari aktivitas Sam Nasrul sebagai? Saya itu aktivitas sehari-hari mengajar di salah satu sekolah swasta di Malang. Itu aja. Tapi kali ini kita akan menceritakan kisah misteri yang dialami oleh Sam Nasrul. Mungkin dulu mungkin ya. Sam Nasrul ini berasal dari Kabupaten Malang, benar? Saya dari Kabupaten Malang, tepatnya di Desa Kromengan, yaitu dekat dengan Gunung Kawi. Gunung Kawi. Nah, ini beliau ini akan menceritakan kisah misteri yang dialami ketika pendakian di Gunung Kawi, benar ya? Oke, mungkin kita boleh simak secara langsung bagaimana cerita misteri pendakian Gunung Kawi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika mendaki waktu itu. Dimulai dari kami waktu itu masih muda, ketika itu ingin mengetahui karena rumah kami kan dekat dari Gunung Kawi. Nah, waktu itu saya berinisiasi dengan teman saya, ya apa lek awake ndaki Gunung Kawi. Nah, gitu. Nah, setelah itu kami pikir-pikir, ayo wis rek, langsung ayo wis. Akhirnya kami mengajak teman-teman kami waktu itu yang berkumpul itu ada 7 orang. Waktu itu usia saya masih kelas 2 SMA, masih ya istilahnya gairah muda, istilahnya masih ingin sekali berpetualang, mengetahui alam yang ada di sekitar kita, terutama Gunung Kawi itu kan dari rumah saya juga tidak terlalu jauh. Waktu itu kami bertujuh, kemudian ingin mendaki Gunung Kawi. Setelah kami memutuskan untuk mendaki, nah, ada tetangga kami yang usianya sudah cukup tua, sekitar 50 tahunan. Beliau mendekati kami. Mau kemana kamu? Mau mendaki Gunung Kawi. Loh, kok bertujuh? Kenapa? Itu kan ganjil. Kemudian loh, saya terus jawab, lah kenapa? Ojo ganjil lek mendaki gunung. Engko gak apik, istilahnya seperti itu. Kualat engko. Lek gak kualat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan lah, katanya seperti itu. Ya, kami pikir nasihat ini kan dari orang tua, ya kami turuti aja. Tapi kebetulan waktu itu kan cuma orang 7, kami cari satu teman lagi. Nah, kebetulan satu teman ini anaknya itu sudah sering mendaki Gunung Kawi, dan anak tersebut istilahnya sebagai apa ya, leader atau yang paham jalan-jalan mendaki ke sana. Kebetulan waktu itu teman-teman saya
tidak ada yang berpengalaman mendaki gunung. Maka dari itu kami ya alhamdulillah ada satu teman itu yang sudah menguasai medan Gunung Kawi. Akhirnya kami putuskan untuk berangkat yang asalnya dari 7 orang menjadi 8 orang supaya genap. Kami nggak ingin terjadi sesuatu yang sebagaimana dijelaskan oleh tetangga saya tadi. Kemudian akhirnya kami persiapan semuanya, bawa bekal makanan, beras, mie dan lain-lain. Kemudian kami juga bawa sarung, kemudian bawa ganti lah, karena nanti pendakian di Gunung Kawi itu 3 hari, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam di sana. Nah, kebetulan teman saya itu menyuruh kami agar tidak ada yang ketinggalan barangnya, supaya nanti kalau di atas tidak istilahnya tidak ada kurangan bahan makanan, kok keluwen ya apa deh, dhuwur kan bingung. Nah, waktu itu sudah selesai persiapan semuanya, pagi kita berangkat. Nah, berangkatnya itu kita nekat wis. Jadi awalnya ya apa rek berangkate, waduh kok nggak ono sing duwe kendaraan yo. Akhirnya kami putuskan, kebetulan waktu itu ada salah satu teman saya tuh yang ayahnya bekerja sebagai mebel. Bekerja sebagai mebel, terus kemudian ya apa lek sepeda, ya apa lek mobil bapakmu iki digawe. Wis gak apa-apa. Bedal. Engko adikku sing ngeterni. Nah wis diputuskanlah pakai itu pickup yang dibuat ngusungi mebel pesanan. Akhirnya kami pagi ber-8 berangkat ke Gunung Kawi. Kebetulan rumah saya ke Gunung Kawi itu sangat, ya kalau dibilang dekat ya gak dekat, kalau jauh ya tidak terlalu jauh. Biasa orang di desa kan bilangnya dekat tapi aslinya jauh. Cuma bagi orang sana Gunung Kawi itu sudah kebiasaan istilahnya dekat padahal aslinya jauh. Kami putuskan untuk berangkat dengan pickup. Kami naik pickup waktu itu 8 anak dan satunya teman kami yang nyupir. Nanti kan mobil pickupnya dibawa pulang lagi. Kami berangkat sampai di sana itu sekitar jam 9. Kebetulan jarak mendaki sama tempat kita berhenti itu tidak terlalu jauh. Nah, waktu itu trek terakhir mau ke tempat kita jalan, di situ ada trek yang sangat tinggi sekali. Nah, kami ber-8 kan naik mobil itu, mobil pickup. Nah, kebetulan mobil pickup itu ketika perjalanan mendaki itu mogok. Nah, waduh, kami bingung, kok mogok rek, ono apa iki? Kami khawatir kan mogok, terus kemudian mobilnya itu istilahnya gelondong balik. Wah, langsung kami terburu-buru langsung turun semuanya. Akhirnya kami dorong, alhamdulillah kami sampai di tempat tujuan. Alhamdulillah. Waktu itu kami deg ya. Waduh, iki ono apa rek? Mendaki Gunung Kawi iki koyoke awane gak enak ya, seperti itu. Wis gak apa-apa wis, awak ini hati-hati insyaallah nanti ketemu api ya, seperti itu. Mohon maaf saya potong untuk Samnasul. Itu kondisi jam 9 itu jam 9 pagi apa jam 9 malam? Jam pagi. Ya, 9 pagi. Masih pagi, kita enggak istilahnya enggak kepikiran sampai situ. Apakah ini tanda-tanda engko ono opo-opo? Saya kira enggak. Paling pas mobilnya macet atau gimana, husnudon aja. Sudah akhirnya kami sampai di tempat pemerintahan terakhir sebelum kita jalan kaki. Itu sudah pickupnya pulang, kami siap-siap untuk mendaki. Nah, kebetulan di tempat kami berhenti itu ada makam. Itu makam di lereng Gunung Kawi. Belum banyak orang yang tahu. Kalau yang orang tahu kan yang biasanya Asyura itu rame, 10 Asyura mesti rame, itu kan makamnya terletak di agak ke bawah. Nah, di atasnya lagi itu masih ada makam. Nah, di sana ada makam, nanti di sebelahnya ada semak-semak lah. Dari situ awal mula kita berjalan. Itu ada trek mendaki Gunung Kawi di situ. Nah, tidak banyak orang tahu, karena Gunung Kawi ini kan istilahnya belum banyak yang tahu, tapi ya ada beberapa yang sudah mendaki ada. Cuma
tidak terlalu terkenal dibanding dengan gunung-gunung yang lainnya. Nah, kebetulan di situ ada makam. Nah, di sampingnya kalau pemirsa tahu, di situ ada tempat lilin atau pembuatan lilin yang besar sekali ya. Di situ Semacam pabrik ya, gitu. semacam pabrik, tapi di situ cuma replika atau contohnya. Nah, di situ ada Tapi makam. ada lilinnya itu Ya, ada. lilinnya ada besar gitu. Kemudian di samping makam itu ada goa. Goanya tidak besar, kira-kira 2 meteran lah. Tingginya goa. Nah, usut punya usut dari cerita warga di situ, katanya itu apa istilahnya, jalur apa istilahnya, apa Pintu gaib atau apa? pintu zaman dahulu, nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi ada yang bilang itu bisa tembus ke Mekah, ada yang ngomong itu tembus ke alam gaib, wallahu alam, nggak tahu. Di situ ada goa yang hitam dan semua orang di situ nggak berani, nggak ada yang masuk, katanya angker itu aja. Nah, kemudian di situ ada makam terakhir, kemudian kita sudah siap packing semuanya, kita siap mendaki. Nah, mulai mendaki jam 10 kita mendaki ke atas. Nah, kebetulan sebelum zuhur kira-kira jam 11 kita memutuskan untuk istirahat di situ, di pos pertama. Nah, kebetulan di situ pos pertama kita istirahat, ada ground semacam ground kecil itu, tapi di sebelah kanan ada kuburan kecil. Semacam kuburan anak kecil ya. Kuburan anak kecil. Gak tahu, teman saya yang mendaki di situ juga tidak tahu itu kuburannya siapa, tetapi ada kuburan kecil. Nah, kita memutuskan untuk istirahat di situ karena nggak ada pos lagi. Nah, di situ memang satu-satunya pos pertama. Yang kami istirahat, sedikit melepas lelah ya. Kemudian kami putuskan, ayo rek, difoto. Cek ono dokumentasi ya, kenang-kenangan kayak awak ben lek wis tuwek kena kayak cerita nang anak-anak. Akhirnya kami putuskan untuk foto. Waktu itu kan zaman saya SMA itu kan nggak ada WA, adanya ya SMS. Tapi alhamdulillah waktu itu ada teman saya yang punya kamera yang lumayan bagus buat foto. Nah, kemudian kami putuskan untuk foto. Pada waktu foto, setelah tag pertama itu alhamdulillah berhasil. Nah, pada waktu tag ketiga itu tidak berhasil. Pengambilan foto yang ketiga itu? Ya, pengambilan foto yang ketiga itu nggak keluar sama sekali. Gelap gitu itu. Hasilnya nggak ada, gelap tok. Kalau pertama kedua berhasil, ada gambar kita. Yang ketiga ini nggak ada gambarnya. Itu menggunakan kamera digital atau HP gitu? Kamera digital, pocket. Kalau dulu ngarani pocket ya. Berarti maaf, tadi kan belum dijelaskan untuk Sam Nasrul SMA itu berarti kisaran tahun 2005, 2004. Iya, masih musimnya menggunakan kamera pocket gitu. Ya, waktu itu waduh, ono apa rek? Foto pertama, kedua kena, ketiga orang kena. Waduh, merinding saya waktu itu, teman-teman. Waduh, ono apa iki rek? Muga-muga bismillah nggak ono apa-apa lah, istilahnya seperti itu. Akhirnya kami putuskan untuk berani meskipun waktu itu pertama kali mendaki di pos pertama. Waktu itu teman saya yang sudah pengalaman ya wis tenang, nggak ono apa-apa wis. Nah, akhirnya kami setelah istirahat jam 12 kita lanjutkan perjalanan. Di perjalanan itu menuju pos kedua itu sangat lama sekali. Ya, jadi ketika nanti sampai di pos kedua itu kita sampainya jam 4 sore. Jadi kita akhirnya melanjutkan perjalanan. Di situ waktu itu kami 8 anak. Itu kan ada teman saya yang dua anak ini terkenal di kampung saya nuwakal. Nakal, wis gak karuan pokoknya nuwakal. Tapi waktu itu alhamdulillah mendaki gunung mereka jadi diam. Nggak tahu kenapa, ya. Karena teman kami yang bimbing itu yang tahu jalannya bilang kepada kami, gak apa-apa wis pendek gini, ojo sampai istilahnya ngomong sing elek, jorok, kata-kata kotor, benar. Kata-kata kotor dan lain-lain. Ojo, karena ini kita mendaki demi keselamatan bersama.
ojo ngomong sing elek-elek. Waktu itu teman saya sing nuwakal, sing sering ngomong-ngomong jorok itu akhirnya jadi pendiam. Ya karena hal-hal yang tadi, yang pertama mobil mogok, yang kedua ono tag foto gak tadi, ya, waduh arek wedi langsung. Nah, tapi kita tetap melanjutkan perjalanan. Jam 4 sore sampailah kita di pos kedua. Iki wis gak iso nglanjutne perjalanan rek. Jadi kita memutuskan untuk bangun tenda di situ. Jam 4 sore bangun tenda. Kebetulan kan karena perjalanan jauh kami juga lapar. Akhirnya buat tenda jadi, kita sambil bakar-bakar, masak nasi biasa, lauk mie, lauk sejuta umat. Nah, waktu itu menjadi favorit mie dan telur, nasi cukup. Terus kita putuskan untuk bermalam di situ, membuat api unggun lah kecil-kecilan. Kemudian kita sambil nunggu hari esok, kita putuskan bergantian. Jadi ada 8 anak, 4 anak tidur duluan, 4 anak yang jaga tenda. Nah, terus kemudian jam 12 malam 4 anak melek, sing 4 anak tidur. Tapi jam 3 itu anak-anak semuanya tidur karena wis ngantuk ya. Jam 3 akhirnya kita tidur semuanya wis, ayo rek, wis jam 3 turu ae nek jero kabeh. Kita putuskan tidur di dalam tenda karena tenda kita yang kita bangun kan untuk 8 anak. Jadi besar. Satu tenda untuk 8 anak. Jadi bawa tenda yang besar. Terus kita bangunnya jam berapa ya? Sekitar jam 5:30 pagi. Waktu itu saya bangun duluan. Loh, saya bingung. Tadi tendanya kok ada, sekarang nggak ada, kemana ya? Akhirnya saya membangunkan teman saya. Tenda ini hilang rek. Waduh, kabeh langsung bangun dulu. Nah, di tenda nih hilang ternyata. Nah, kami nggak sadar kan, semuanya tidur waktu itu. Tenda nih hilang loh. Nah, di tenda nih. Waduh, hilang ini. Waduh, ya apa ingin, kita masih ada perjalanan satu lagi loh, tendone hilang kan bingung. Terus temen, loh tendone dek kono loh rek. Oh, ternyata nggak hilang, tapi kena angin. Jadi di pos kedua itu kan sudah tinggi. Jadi kena angin berembus, akhirnya hilang. Ya pasaknya hilang. Kebetulan yang pengalaman di mendirikan tenda dan mendaki kan cuma teman saya cuma satu, yang lainnya nggak pengalaman, mungkin karena gak siset atau faktor alam juga bisa. Masuk tenda ini hilang gara-gara di jin lain-lain, enggak. Ternyata kena angin. Ya, tapi dari teko jaraknya sampean turu nang tenda ini ketemu emang ada apa cedek Mas? Jarak tendanya ketika hilang enggak terlalu jauh sih, sekitar 10 meteran hilang. 10 meter ya lumayan. 10 meter. Walaupun 10 meter Sambim, di pos kedua ini dari ceritanya Sam Nasrul tadi ya, 8 anak tidak ada yang sadar. Bener, biasanya kan gunung yuk adem toh ya. Tenda itu kan otomatis lah, buat 8 anak itu kan besar. Kalaupun itu faktor alam, masa 8 anak itu nggak ada yang kebangun ketika tenda itu terbongkar dan pindah 10 meter itu. Nah, ya bagusnya di rombongannya Sam Nasrul ini masih semuanya berpikir positif, mulai godaan dari awal berangkat naik pickup mogok, di pos 1 kamera digitalnya tidak bisa mengambil gambar, selanjutnya di pos kedua dapat godaan lagi, tendanya berpindah tempat. Bagusnya di sini dari pelajaran yang Sam Nasrul di pos 2 ini sudah masih menjaga pikiran-pikiran positif. Gitu. Silakan dilanjut, mungkin ada cerita. Nah, ini saya lanjutkan di pos kedua. Pagi kita akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena perjalanan kan masih panjang, sekitar 2 hari lagi, 1 malam lagi. Jadi kita putuskan untuk berangkat. Nah, kita berangkat dari pos 2 itu sekitar jam 11 siang. Itu kami di trek yang selanjutnya. Jadi treknya itu terlalu menjorok ke bawah. Jadi kita putuskan untuk hati-hati. Jadi teman saya ada yang bawa tali, dia di bawah terlebih dahulu, kemudian teman saya satunya di atas yang megangin. Jadi di sampingnya ada pohon.
Ini pohon sengon di sana itu ada, cuma dia nggak bisa besar karena kan di gunungan tinggi. Jadi kita talikan di situ, kita secara bergantian ke bawah satu persatu karena treknya terlalu Curam. Alhamdulillah kami selamat semuanya. Sampailah kami di padang savana. Jadi di Gunung Kawi itu ada padang savana, luas sekali di sana. Jadi semacam kayak di Bromo. Kalau di Bromo kan terlalu luas ya. Kalau di Gunung Kawi ya bener luas, cuma ada padang savana toh. Nah kebetulan di situ kami melihat bunga edelweiss. Ya, alhamdulillah bunga edelweiss di semua gunung saya kira ada semuanya. Di situ kami menemui bunga edelweiss. Rek ono kembang edelweiss. Ayo jukuk. Kata teman saya, ojo dijukuk gak oleh. Bunga edelweiss itu tidak boleh diambil di Gunung Kawi. Kalau diambil nanti terjadi sesuatu. Itu kata teman saya. Tapi wallahu a'lam saya nggak tahu itu benar apa tidak. Ya kami turuti aja karena kami yakin kalau kita apa ya istilahnya nuruti apa yang dia omongkan, insya Allah nggak ada apa-apa. Kalau kami melanggar, wis dipenging tapi tetap joko delik-delik, wah takutnya ada sesuatu. Wis kami putuskan meskipun di hati kami, waduh bunga kembangnya api, eman-eman tiga mulai ya. Waktu itu ya wis gak usah diambil. Akhirnya kita lanjut pelan-pelan kita melewati padang savana, kemudian ada trek lagi ke atas, kan tadi ke bawah padang savana, terus kemudian ke atas lagi. Nah, ke atas lagi juga seperti itu, jangan ya. Jadi pelan-pelan satu persatu pakai tali semuanya. Akhirnya kami sampai di trek selanjutnya. Nah, trek selanjutnya ini dekat dengan puncak Gunung Kawi. Kalau sampean lihat Gunung Kawi dari sini atau dari Pakisaji, kalau dari Pakisaji itu sudah jelas gambarannya. Di pojok kan ada kayak agak-agak coklatnya. Nah, itu namanya lemah gatel. Oh, mungkin sudah tidak ada tumbuhan lagi di sana karena kelihatan coklat itu. Tuh, saya kurang tahu. Nanti ada teman saya yang ke sana, saya kebetulan tidak ke sana karena ya pertama kali daki waktu itu capek, bibir saya pecah-pecah karena ya itu belum ada pengalaman, kan sudah mau puncak itu kan anginnya sangat kenceng, terus hawanya dingin, gak kuat bibir saya. Waktu itu sebelum sampai di Lemah Gatel itu kami melewati hutan lumut. Jadi dek pohon-pohon ini di sekitar itu sudah berlumut semuanya. Orang sana menyebut hutan lumut. Itu berarti lokasinya setelah savana itu tadi? Ya, setelah padang savana naik, nah trek selanjutnya hutan lumut itu tadi. Dari hutan lumut itu kelihatan apa Lemah Gatel sing pucuk Gunung Kawi. Nah, waktu itu jam berapa ya sampai sekitar jam 2. Jam 2 siang. Nah, 2 siang. Kebetulan saya capek wis rek lek di ndelok Lemah Gatel rono, aku gak sanggup, aku tak istirahat dek bawah. Kebetulan sebelum nyampe Lemah Gatel itu kan ada ground. Nah, saya istirahat di situ sambil jaga barangnya teman-teman melanjutkan ke Lemah Gatel. Nah, saya di situ dulu mikir, iya, aku biyen tahu diceritani mbahku. Dan mbahku itu ngomong, "Lih, muruh Gunung Kawi ku." Aruh, Mbah, apa? Dan kono biyen iku Lemah Gatel iku gak oleh ana wong rono. Lho, napa Mbah? Lek wong sampai budal rono utawa menginjakkan kakinya di sana nanti bisa meninggal. Kata mbah saya gitu. Apa Mbah? Ya ini cerita dari dulu-dulu, nggak tahu kebenarannya bagaimana. Mbah saya juga nggak tahu, tapi mbah saya pernah bilang seperti itu. Saya jadi teringat. Iya. Moga-moga arek gak sampai nang Lemah Gatel. Duh, saya wis kuatir saya. Arek moga ae gak sampai rono. Saya tak tunggu di sini, kalian kesana enggak apa-apa. Sambil jaga barang-barangnya teman-teman. Nah, kebetulan di ground itu kan agak luas dan di samping itu saya lihat-lihat. Ini kok ada pohon Kamboja. Terus saya beranikan diri meskipun sendiri, tak jadai. Di situ ada kayak semacam banyak apa ya istilahnya batu terus bunga Kamboja, kan biasanya istilahnya kalau ada pohon Kamboja itu kan biasanya identik dengan kuburan.
Waktu itu saya teringat cerita kakek saya lagi. Aduh, iya ya ndek kene biyen jareke mbahku ono kuburan massal waktu itu. Zamane Bung Karno, di situ buat kuburan massal. Nggak tahu saya dibuat kuburannya siapa, nggak tahu. Waktu itu menaruhnya mayat-mayat di sana itu menggunakan helikopter katanya. Ya kono kuburan massal, hati-hati. Akhirnya waduh, semakin merinding saya waktu itu. Tak putusin balik, wis aku tak istirahat dek. Ngono wis ngenteni arek-arek timbang aku pikiran sing aneh-aneh. Dan ternyata saya teringat pesan kakek, kono kuburan massal, hati-hati ya wis, pokoknya menjaga diri aja lah. Berarti kondisi Sam Nasrul itu di ground atau di savana itu ketika ditinggal teman itu cuma sendiri? Ya, cuma sendiri. Waktu itu sendirian. Terus teman saya kan masih di Lemah Gatel, saya di situ istirahat sendiri. Kok gak teko-teko wis sore arek-arek, akhirnya datang wis alhamdulillah, karena banyak teman jadi awalnya takut, akhirnya gak takut. Luar biasa sekali Sam Nasrul ya. Bertujuh ditinggal temannya mendaki atau summit di Lemah Gatel itu, ditinggal sendiri dan melihat sebuah tumbuhan yang mungkin tak asing dengan identitasnya, yaitu pohon Kamboja atau tumbuhan Kamboja. Teman-teman di rumah pasti tahu kan, tumbuhan Kamboja itu identik dengan kuburan. Nah kebetulan setelah melihat ke sana teman-teman saya datang, wah apik pemandangan ini kono. Jadi ternyata di pucuk itu ada satu trek, kemudian ada lubangnya gini. Jadi ada lubang semacam sumur. Iya, semacam sumuran itu. Jadi ada tanah, memang nggak ada tumbuhannya, cuma tanah tok. Teman-teman saya nggak berani mendekat ke situ, wis melihat dari situ aja sudah puas. Wis alhamdulillah nggak sampai runur. Soalnya aku khawatir, tak beritahu biyen aku ceritani mbah. Gak sampai rono, alhamdulillah. Wis kita di sana sudah sampai ke ground yang terakhir, kita memutuskan karena kan setelah teman saya dari Lemah Gatel itu kan sekitar jam 3 sore. Nah kalau kita melanjutkan perjalanan sudah tidak mungkin. Nah kebetulan di ground terakhir itu kan ada khusus memang buat apa istilahnya menginap atau buat camping lah, itu khusus di situ. Kata teman saya kalau kita melanjutkan perjalanan lagi bisa sampai Panderman. Tapi ada jalur ke sana. Kita putuskan sampai di situ lagi. Di situ. Soalnya bekal kami sudah nipis. Dan nipis sekali. Kita putuskan istirahat di situ, kemudian alhamdulillah kita tidak buka tenda. Jadi di groundnya itu ada kotak memang khusus untuk menginap di situ. Jadi kalau tenda kan biasanya gini. Nah, di situ ada tanah sudah dilobangi kotaan, kemudian kan ke bawah. Nah, di bawahnya ada menjorok lagi ke sini, itu dibuat perapian. Jadi cek anget ya jero. Nah, di situ wis akhirnya kami putuskan nggak bangun tenda tapi di situ. Kemudian kebetulan air minum kami habis. Waduh, ya opo rek iki. Koncoku sing wis pengalaman tenang dek gini ono sumbere 20 meter teko kene wis njukup. Kebetulan kami kan juga bawa botol. Tak iseni ae mbek temanku berdua rono. Wis ngisi sih, sing lainnya menyiapkan masak mie mbek endok, makanan favorit. Sing dua saya dan teman saya satunya ngambil air. Nah, kebetulan ngambil air di situ ada mata air sing pak wening. Istilahnya kalau langsung diminum enak, lebih segar teko air-air yang biasa kita minum di situ. Langsung di sana pelan-pelan kita ambil. Ada di dekat sumber itu ada gubuk reot, gubuk tua, nggak tahu siapa. Teman saya ngambil, terus kemudian koyo teman saya itu kayaknya melihat sesuatu di belakang, tapi dia mau nolehku nggak berani. Di gubuk itu ada seorang tua renta sing istilahnya nyanyi kidungan.
Tapi sebenarnya di situ tidak ada orang. Ada orang sebenarnya. Saya di situ, saya kan menemani dia. Dia baru cerita ketika kami kembali. Ketika dia sudah ngambil, saya sudah ngambil. Terus kemudian, ayo wis mulih. Kok tak ceritani. Berarti kondisi itu sudah sore ya? Sore, Pak, jam 4 sore. Sudah menjelang maghrib. Sudah mau sore, balik. Kok tak ceritani. Apa sih? Ojo ndek kene. Teman saya khawatir, ojo ndek kene gak penak. Aku wis merinding. Wis, ayo balik wis nang arah-arah wis kebetulan kan selak apa ya istilahnya mau gelap. Wis balik ya wis. Akhirnya kita di situ nyantai-nyantai. Rino tak ceritani. Aku mang lho pas njoko apa ngombe botol ndek buriku ono mbah-mbah lungguh ndek kono ambek nyanyi kidungan. Wedi aku. Makane gak wani cerita waktu itu. Waduh, mosok ya saya istighfar sing astagfirullah semoga enggak ono apa-apa ya teman-teman. Kebetulan teman saya cerita ke saya, ke lainnya enggak cerita. Supaya nanti enggak bingung, teman-teman yang lainnya enggak bingung. Akhirnya ya wis waduh sampai saiki terbayang-bayang wis tenang. Saya juga berusaha tenang karena yo meskipun aku deg-degan tapi berusaha untuk tidak takut ya. Akhirnya bekal kami minum sudah penuh. Akhirnya kami bermalam di situ. Esok harinya jam 5 kita putuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Nah, kita kembali ke trek yang awal tadi. Kita pos pertama. Alhamdulillah di situ sudah nyampe. Nah, kebetulan kan waktu itu HP kami sudah mati. Nggak ada yang bisa menghubungi di rumah yang awal tadi kita apa ya istilah minta tolong untuk yang nganter tadi ya. Di pick up. Jadi kita putuskan pulangnya wis jalan kaki. Dari pos pertama sampai rumah jalan Dari kaki. pos pertama sampai rumah jalan kaki. Sore hari waktu itu. Dan kok alhamdulillah ya. Ketika sebelum maghrib kita hampir sampai di rumah. Kebetulan ada Pak Lik saya yang berprofesi sebagai mikrolet. Nah, kalau jalur di rumah saya kan yang dilewati mikrolet ya, tapi jarang-jarang ada. Alhamdulillah jam 4 sore itu sudah mau sampai di rumah. Kebetulan kok ketemu Pak Lik saya. Loh, tekon dile. Teko dhuwur Pak Lik. Mendaki gunung. Mendaki mbek arek dolen ya. Ya wis ayo bareng. Alhamdulillah wis kami capek. Akhirnya wis bareng Pak Lik itu dan sampailah kita di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Mungkin itu cerita singkat dari perjalanan kami. Sebenarnya banyak, cuma saya singkat supaya nanti tidak terlalu melebar kemana-mana. Mungkin cerita yang disampaikan oleh Sam Nasrul tadi cukup bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi pemula yang mau mendaki gunung manapun itu, bukan hanya gunung yang didaki oleh Sam Nasrul tadi yang ada di Kabupaten Malang. Gunung tersebut terkenal angkernya, tapi walaupun Sam Nasrul di awal itu sudah mengalami kejadian-kejadian yang tidak enak, tapi alhamdulillah sampai rumah kembali dengan kondisi yang selamat. Mungkin dari Sam Bima ada? Ya, mungkin pesan untuk pemirsa ya. Ketika dimanapun kita berada di situasi apapun, kita harus menghadapinya itu dengan berpikir positif, betul. Kalau yang saya dapat dari ceritanya sama Nasrul tadi adalah lek seumpamane dari awal saja kita sudah banyak suudzon, mungkin akan lebih mengerikan lagi ya mungkin ya, seperti itu. Jadi kesannya adalah dek ndiaya wae kudu iso mengolah emosi kita untuk supaya husnudzon ya, cara agama kita itu adalah husnudzon atau berprasangka baik, supaya kedepannya kita juga apapun yang kita alami lebih bisa nggak seperti yang nggak kita harapkan ya, intinya lebih positif aja gitu. Nonton cari.
Mungkin ada pertanyaan ke Sam Nasrul? Oh ya, mungkin untuk Sam Nasrul ya ada sedikit yang ingin saya tanyakan karena warga sana kan. Ya, saya sering mendengar cerita dari beberapa orang di sini itu Gunung Kawi itu terkenal dengan untuk apa mencari pesugihan. Itu apakah benar, Sam Nasrul? Nah ini cerita tersebut memang benar adanya. Cuma ya tidak hanya itu saja. Keangkeran Gunung Kawi juga banyak. Selain terkenal dengan pesugihan, juga sangat terkenal dengan keangkerannya. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang mendaki ke Gunung Kawi. Ya, jadi trek-treknya itu sangat istilahnya sangat ekstrim. Masih berawan. Ya, saya di pos pertama lanjut ke pos kedua itu jalannya cuma segini. Jadi kami harus jalan pelan-pelan, berhati-hati. Ya, pesan-pesan untuk pemirsa semuanya di rumah, ini juga teman-teman yang ada di Migunani Channel. Kalau kita mendaki gunung itu kan ibaratnya kita masuk ke rumah orang. Jadi ketika kita masuk harus sopan, keluar juga sopan. Kemudian ketika kita masuk di area pegunungan, di alam, kita harus menjaga lisan kita. Karena apa? Kalau kita pikirannya kotor, hatinya kotor, kemudian kata-katanya yang keluar kotor, itu akan terjadi sesuatu. Percaya tidak percaya ini sudah terjadi. Kalau sampean semuanya membaca berita itu ada anak yang tersesat, ada pendaki gunung sing ditesesatno. Nah itu kan ya percaya nggak percaya itu memang ada. Cuma kita sebagai umat Islam kita harus, karena alam kita dan alam mereka juga berbeda, kita hormat kepada mereka, mereka insya Allah akan hormat kepada kita. Nah pesan yang kedua, kita menjaga alam, insya Allah akan dijaga oleh alam. Kemudian kita harus yakin apa yang kita lakukan itu benar. Selama kita benar, insya Allah juga akan mendapat bimbingan dari Allah SWT. Bahwasanya kita ini manusia kecil, jadi di hadapan Tuhan ini kita kecil. Dari Gunung Kawi aja kita terlihat kecil, dari langit pertama kecil, semakin ke atas kita tidak ada apa-apanya di mata Sang Pencipta. Di mata alam saja kita tidak apa-apanya. Gunung Kawi yang sebesar itu kita kecil aja, tidak ada apa-apanya sama sekali. Maka dari itu apa yang patut kita sombongkan sebagai manusia. Jadi sebagai manusia jangan sombong, karena di hadapan alam kita kecil, di hadapan Allah dari langit pertama aja kecil, semakin ke atas kita tidak ada apa-apanya. Itu aja. Sangat luar biasa dari Sam Nasrul. Oke, mungkin itu tadi yang bisa kami bagikan, dan juga dari narasumber yang sangat luar biasa. Pelajaran yang kita dapat tadi mudah-mudahan bisa diterapkan oleh pemirsa semua yang ada di rumah. Mungkin sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Sam Nasrul, terima kasih Sam Bima. Mudah-mudahan kita bisa berbagi cerita misteri berikutnya. Tetap di Migunani Channel.